Kembali lagi nih. Dak. Hehehe. Masih sama gua tentunya dan balik lagi bareng Bapak Imo Indonesia. Sebutin nama lu, Jon. Vidi underscore bule. Jangan lupa di Antoni. Gimana Pak, sehat Pak? Sehat. Waduh. Sibuk ya kamu ya? Waduh, lumayan Pak. Aduh. Jadi hari ini kalau gua udah bawa Bapak Imo, saya udah pasti kita akan ngebahas tato-tato yang ada di seluruh dunia ini. Mau musisi, atlet, ataupun pemain film, apapun itu kita akan review. Intinya jangan baper. Jangan baper. Dan kesempatan kali ini, wah ini requestannya lumayan Pe. Requestannya lumayan banget. Sebenarnya udah tahun kemarin, baru aja direalisasikan sama tim tahun ini gitu kan. Jadi sulit banget yang udah request dari tahun kemarin juga gitu kan. Benar, jadi. Dan band ini nanti kita bahas aja ya. Band ini juga Bapak ini mungkin agak sedikit tahu. Yes! Sesuai dengan judul thumbnail yang udah lu lihat gitu kan. Jadi hari ini gua bakal nge-review tatonya Austin Cherrill Front of Mice and Men. Mind of Man. Apa nih babenya? Of Minds of Men. Ulangi. Of Mind of Men. Jadi kalau ada pennya itu salahnya Of Mice and Men. Oke lo kok yang gue tahu lagu bandnya. Lagunya. OMAM ini tuh. AM lah ribet ya. Tapi misalnya kalian baru bergabung, mereka disuruh apa dulu nih? Jangan lupa like, comment, subscribe, dan dukung channel ini biar makin berkembang. Kita bisa kreatif lagi, bisa request dan atlet-atlet atau musisi ya. Apa diloncengin, Jon? Bunyikan loncengnya. Bunyinya gimana, Jon? Oh, tak tok gitu ya. Tapi gua ngobrol sedikit ya. Apa sih, Pe? Lu tahu tentang Austin Cherrill ini, Pe? Nah, gini yo. Oke, gini yo. Jadi gini loh. Bisa gitu dulu. Sebelum dia lu bisa gini dulu. Terus lanjut. Nah, sebelum dia punya band ini, dia bikin band pertama kalinya tuh Tek. Udah pasti kalian tahu. Jadi kalau familiar udah pasti tahu vokalisnya ini. Tek tuh. Lu kalau masalah bahas ini, gue paham. Masalahnya dia masih satu junior sama band gua. Oke, jadi alirannya post hardcore. Rata-rata umum ya post hardcore. Ya, post hardcore. Nanti kita bahas itu lagi ya musik bule, tapi kita review tatonya dulu. Kita bahas dari lengan kanannya si Austin Cherrill. Jadi di lengan kanan atasnya dilangsungin aja ya. Jadi temanya kayak biota laut, Pe. Biota laut, benar. Udah gitu ada burung juga. Ada burung apa sih, Pe, yang di laut itu, Pe? Burung nuri. Goblok, burung nuri mah terbang jauh dia. Burung laut lah. Burung laut. Udah gitu bawahnya ada heart, hati, tulisannya mampu. Dia mungkin cinta banget sama mamanya ya. Udah gitu di bawahnya ada gambar duyung ya. Duyung ada krakennya juga. Kalian bisa lihat di balik sininya juga ada krakennya. Jadi temanya biota laut tapi black and gray. Ya, temanya black and gray. Jadi yang color ada di dadanya aja, nanti kita bahas. Jadi temanya biota laut, menurut lu gimana, Pe? Lu suka nggak sih biota laut? Kurang. Kalau gue juga kurang. Tapi menurut lu temanya begini agak kurang juga ya. Maksudnya temanya ini bener-bener old school banget. Tapi bukan old school American style yang gue mau. Maksudnya tuh yang biasa gue temuin old schoolnya old school modern. Bener nggak sih? Bener. Lebih ke old school modern kalau ini sih. Temanya lebih banyak ke blacknya sih, Pe, daripada graynya sih. Ya udahlah, harusnya warnanya color nih bisa lebih cerah dia. Oke, next kita ke lengan kirinya Austin Cherrill. Namanya susah aja. Austin Cherrill. Kalau siapa namanya? Austin Cherrill. Jadi di lengan kirinya balik lagi temanya black and gray. Sama deh black and gray. Yang atasnya ada temanya kayak ada ular. Gue nggak tahu ya, ular-ularan gitu temanya. Udah gitu di
area bawahnya tuh kayak ada gambar angels, ya, angels wanita gitu. Bener nggak sih itu angelsnya? Udah gitu bawahnya, gue nggak tahu nih dewa apa, Pe. Kalau mungkin ada bisa menjelaskan. Zeus kali ya? Kayaknya sih dewa Zeus ya. Iya. Bener ya? Dewa Zeus gitu. Udah gitu backgroundnya bener-bener black and grey, pure black and grey, dan potongannya gue suka banget. Gue suka banget potongan celah-celah begini, Pe. Rumit soalnya, Pe. Iya, Agak ribet. Dan tema black and grey-nya soft menurut gue sih. Benar. Oke, next. Kita ke jari tangannya Austin Carlile. Tulisannya Life Love. Life love. Hidup cinta. Hidup cinta. Ini keren. Jadi sambungin live. Sama kayak Limalianya Bring Me The Horizon. Gini nih. Temanya nyambung. Nyambung gini. Keren, Cek. Bagus. Asli semua. Jadi ini, wah ini keren banget sih, Pe. Temanya memang tulisan-tulisan klasik punya. Tapi dia langsung lettering sambung ya. Bagus ya, Pe ya. Jadi pertama difonin dulu berarti, Pe. Ya kan? Di thermal dulu. Bagus. Ini kerjain. Wah ini keren banget sih menurut gue. Lu suka tema kayak gini, Jat? Enggak, maksudnya kalau untuk di tangan. Iya, keren gitu. Bagus, jadi gini loh. Sininya dapat gitu. Sininya dapat. Itu seni banget. Seni banget gitu. Iya. Gak kepikiran gitu. Oke, next kita ke leher kanannya si Austin Carlile. Jadi di leher kanannya temanya old school American style. Jadi ya standaran aja ya, gambar mawar gitu. Yang di atas ini sebenarnya ada niban, Pe. Yang di atas ini tadinya ada gambar kecupan cewek. Ditiban lagi sama dia jadi red rose. Mungkin thanksin kali, ketahuan bandelnya. Nah, kalau kayak gambar cipokan cewek katanya kesannya playboy ya kan. Jadi ditiban nih, Pe, yang di sininya. Di bawah dekat telinganya sebenarnya ada gambarnya lips kayak kecupan cewek. Jadi ditiban lagi sama dia jadi American style begini. Warnanya soft sih, dan ini udah agak pudar. Kalian lihat baik lagi. Gambar sebelumnya itu masih terang. Ini udah agak pudar kan. Ya resiko lah kalau main color. Bener nggak, Pak? Resiko main color yang gitu. Awalnya doang ngejreng, kesini gampang pudar gitu. Tapi oke lah ya. Oke, next kita ke leher kirinya si Austin Carlile. Jadi di leher kirinya temanya Japanese. Ada gambar wanita Jepang. Kayak geisha. Lebih tepatnya. Geisha gitu, dan gitu di atasnya juga banyak sakura warna ungu. Kalian bisa lihat ya, sakura warna ungu. Bagus sih, gue bilang belakangnya backgroundnya sakura gitu. Wah, geishanya sih old school. Gue entah kenapa kalau orang Amerika tuh bikin tema-tema Japanese tuh endingnya tetap old school American style. Gue juga nggak tahu. Mereka tuh bener-bener nggak bisa bikin pure kayak orang-orang Jepang bikin. Iya bener. Mereka masih tetap ada nuansanya American style. Bahkan lebih bagus orang Indonesia kalau yang bikin, nggak serius. Malahan lebih bagus orang Indonesia yang bikin. Jadi kulturnya itu benar-benar dapat kultur Japanisnya. Ya nggak semua di Amerika begitu mengerjakannya. Tapi hampir rata-rata kalau misalnya seleb yang udah kita bahas, Pe. Ya American style-nya itu menurut gue tuh lebih ke new school atau ke American style, bukan ke Japanisnya. Benar. Ya, jadi gue nggak tahu, mungkin itu udah kulturnya mereka, jadi kebawa-bawa. Gue ngerjain Japanese style, tetap aja kok jadinya American style gitu. Kayak gini nih, ini jatuhnya sedikit American style, nggak pure Japanese menurut gue sih. Benar. Bener nggak, Pe? Karena dia emang Amerika ya? Iya, karena dia dari Amerika, John. Oke, next. Kita ke area dadanya Austin Carlile. Jadi di tema dadanya, kita bahas dulu nih. Yang dekat lehernya ada tulisannya, gue nggak tahu ya, 2XX V1X, ya mungkin itu tanggal lah. Kalau bisa menjelaskan tulisnya di kolom komentar gitu kan. Bawahnya lettering tapi ditutup sama dia, tidak di cover, hanya ditutup aja. Jadi temanya nabrak sih menurut gue. Ada gambar bunga tulip kiri kanan, dan di kiri kanannya ada angels warna black and grey, dan itu bener-bener nggak kelihatan endingnya akhirnya. Bawahnya karena tengahnya lettering, Pe. Ditutup sama bunga tulip kiri kanan warna ungu dan red flowers. Apa tulip juga gue nggak tahu, warnanya merah. Backgroundnya bener-bener hanya main warna hijau daunnya. Ya oke lah, karena warnanya kulitnya warnanya putih, John. Kalau andai kata kulitnya nggak warnanya putih, gue rasa nggak bakal bisa sih. Bener nggak, John? Bener, keren. Iya. Bagus lah, oke lah. Oke, next. Kita ke rusuk kanannya Austin Carlile. Jadi di rusuk kanannya adalah lettering tulisannya must be this tall. Ada gambarnya panah. To right. Oh, jadi kalau misalnya lu mau perjalanan ya ke sono, selalu ke depan, John. Jauh ke depan, benar. Depan, jadi lu jangan ngeliat ke belakang, kiri kanan, samping, nabrak, John. Ke depan dong. Kalau lu menjalankan sesuatu tuh harusnya ke depan. Bener nih, bagus nih dia nih. Idenya. Iya, idenya bagus. Oke, next.
Ini Las ya, kita ke kaki kanannya si Austin Carlile. Jadi ada temanya American Style lah. Udah gitu ada gambar kayak anjing apa ya? Ada gambar gugu. Udah gitu ada lettering di bawahnya gua nggak tahu. Udah gitu yang di dekat mata kakinya gua juga nggak tahu gambarnya apa. Udah gitu yang di bawah lututnya ada lettering juga. Ya, jelasin sih. Jadi ya suka-suka dia aja. Kalau di kaki kan biasanya orang kayak gitu American Style ya udah jarang kelihatan ini, jarang pakai celana pendek ini mungkin. Overall dari semua tato yang udah kita bahas, lo paling suka tatonya Austin Carlile ini yang mana, Jod? Yang di perut itu yang elang. Wah, kenapa, Jod? Kenapa lo bisa suka tema elang ini? Eagle-nya tuh. Iya, eagle-nya nyala sih. Dapat gak sih eagle-nya tuh cengkram ular ya? Eagle-nya cengkram ular. Nah itu yang gua itu sakit pak. Betul. Terus kedua detail. Detail. Nah mengerjakan bulu-bulu tato yang hidup gitu ya kan, kayak binatang tuh hidup kan. Betul. Itu agak sedikit rumit gitu loh yang gue jelasin dari beberapa kali konten ini. Itu tuh harus bener-bener lo tukang tato yang ahli. Ya, jadi lu suka tema ini ya? Tema Dia emang animalnya. Eagle-nya itu balik lagi sama American Style tapi dapat Ya. Itu paling susah tuh bulunya. bulunya bener. Bener gak sih eagle tuh paling susah tuh bulunya. Kalau eagle pasti kalau udah tato burung tuh paling susah tuh bulu. Karena nyedingnya kita harus pelan-pelan. Nah itu ketipis. Ya bener gak sih agak sedikit lama, rumit. Betul. Ya kan kalau lo tato kayak ular kayak apa sih kayak biota lautnya. Tapi ular susah, Cok. Ular susah. Iya. Lanjut dulu. Nah kalau kayak biota kraken kayak apa gampang kayak ikan ya kan. Iya. Agak gampang lah sedikit lah. Jadi kan kalau bulu agak ular sama bulu tuh. Betul. Gimana gak sih? Ya kan agak sedikit rumit tuh. Sisiknya kalau ular sisiknya bener gak sih? Ular juga susah. Nah itu. Overall dari nilai 10 sampai 100 lu kasih nilai berapa, Jon? 80 aja. Dia nggak lihat nilai, Jon. Bagus. 80. Seninya dapat sih bener. Bener gak sih? Kalau gue udah pastilah. Gue lebih suka yang ada di lengan kirinya dia. Gue suka banget sama bel kayaknya rekan dari dulu. Kalian udah pada tahu gue Itu kan mereka yang juga tadi eagle ya. Betul. Tapi ini lebih rumit, Jon. Ini lebih rumit daripada eagle tadi. Eagle tadi juga bagus. Tapi menurut gue kita lihat dari tingkat kerumitannya. Karena ini yang pertamanya ada gambar ular. Dan di bawahnya angels ditabrakin sama dia. Dan aksennya itu kalian bisa lihat itu rumit banget. Aksennya benar. Aksennya rumit banget. Jadi kayak tingkat kesulitannya itu mewah gitu loh, Pe. Kalau tingkat kesulitannya biasa aja kan menurut gua ya udahlah biasa aja gitu saja. Ya itu tato tuh kalau emang dilihat tuh nilai tingkat. Iya. Contohnya kayak gambar eagle tadi itu kan tingkat kesulitannya tinggi ya. Bikin bulu-bulu itu menurut gua mewah banget kayak gini, bikin angels gini. Tema-tema potongan-potongan garis lainnya itu menurut gua luar biasa. Udah di bawahnya dikasih realis fotonya si siapa tadi namanya? Zeus ya. Jadi menurut gua wah keren banget dan gua kasih nilai itu 80. Oke. Kita bahas sedikit tentang bandnya ini. Nama bandnya apa tadi? Namanya apa? Opsi. Gue sebenarnya tahu Mice and Men. Apa? Adman. Jawa ya itu. Adman manusia kecil itu. Itu plastik man. Goblok lanjut Jan. Ya pokoknya pokoknya apa? Kan belum gue kasih pertanyaan. Iya lu belum. Agak goblok ya guys ya. Jadi gini Pak. Dia kan perpindahan dari Attack. Dia cabut dari Attack kan awalnya kan. Bikin band ini. Berbentuk lah band ini. Tapi dia ngangkat. Attack-nya bubar apa gimana? Attack enggak bubar. Diganti vokalis. Enggak vokalis yang lama yang basisnya. Jadinya. Oh, ini basisnya Attack sekarang nyanyi. Oke, dulu kan dia backing aja. Jadi sekarang dia vokal solo. Apa sambil main bass? Sambil main bass. Gue bukanya tek dah. Oh, gue malah nggak begitu ngikutin ya. Karena tek yang nggak suka dari di Austin-nya itu nih masih ada tulit-tulit kayak nggak mendewasakan. Jadi dia cabut aja lah. Cabut ya post hardcore-nya itu maunya kayak mode-mode post hardcore kayak Alessana kayak siapa? Si Austin ini pengennya kayak begitu makanya. Oh iya enggak, tapi kalau di band yang Of Mice and Men ini memang nggak ada tulit-tulitnya. Kalau Attack kan memang pakai techno, ya makanya dia tuh sampai kayak gitu banget. Nah, kayak Askin nggak dulu kan sempat ada kan, sekarang nggak ada kan. Sekarang udah nggak ada. Mendewasakan diri. Kan tema-temanya Niji ya. Goblok. Gitu. Ya mungkin sebelum buat tutup Pak, mungkin ada yang mau disampaikan buat para fansnya Of Mice and Men gitu, karena mungkin mereka asal usulnya mereka udah pasti tahu lah dulu vokalis Attack, X-nya Attack itu apa sedikit mungkin mungkin gini.
mungkin kalau baru ada yang nonton, band apa sih ini gitu. Dikit aja, Jan. Ini tuh band-band asal US dan genrenya tuh post hardcore. Betul. Dan pertama kali bandnya ini juga post hardcore, tapi cuman agak sedikit techno. Band yang dulu namanya Attack Attack. Yo, Nah, itu agak post hardcore tapi techno. betul, betul. Teknonya karena ada perpaduan musik tulit-tulitnya lah. Tapi nggak pakai taman. Taman tulit. Asli, goblok. Lanjut deh. Lanjut deh, deras aja. Pokoknya yang lu kalau emang ada request band-band post hardcore yang kayak gimana, tolong komennya jangan pada tolol. Ya kan kayak kemarin tuh, ya kan? Kita bahas. Itu pusing. Ya. Nah, pokoknya ya thank you banget ya yang udah tahu band ini ya gitu. Ya, soalnya Ya jadi gitu. Apa? Jadi Lanjut. mereka tuh tahu nih band old schoolnya post hardcore Betul. jadi mereka yang pada lebih kayak nostalgia lain. Jadi kalau misalnya ada yang belum tahu jadi tahu. Yang udah tahu ya makin nonton. Makin gitu. nonton. Benar. Nah, mungkin segitu aja, Jan ya. Mungkin misalnya ada salah kritik. Iya, tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara apa, Jon? di like, comment, subscribe dan bunyikan loncengnya. Gimana? Dan acara ini bisa berkembang Lonceng di gimana kreatif. kalau post hardcore bunyi lonceng gimana? Oh, jadi bunyi gitu ya. Itu kayak apa itu? Apa ini? Udah gitu, mungkin segitu aja lah. Dan bagi yang nonton dari awal sampai terakhir, balik lagi gue ucapin, lu tuh keren banget. Lu keren banget. Thanks abis. Lu keren banget. Gitu, nanti kita ketemu di episode selanjutnya. Pokoknya, see you in the video. Bye-bye. Lagunya sedikit dong. Jadi gitu ya? Iya. Bukan.